Mohon izin Pak Arianto, kalau Bapak berkenan saya diskusi dengan Bapak. Tadi Bapak mengatakan ada pemeriksaan ke UGM ijazah tersebut. Apakah dibawa ijazah asli Pak Jokowi ke UGM? Kan nanti Bapak mengatakan, saya mendengar, saya mencatat, tapi mungkin saya salah mencatat. Ada pemeriksaan ke UGM yang dilakukan oleh penyidik untuk melihat ijazah Pak itu asli apa tidak? Yang saya dengar ya Pak itu yang dikerjakan oleh Bareskrim itu ke sana kemudian membawa berkas, semua berkas-berkas. Karena kan kalau berkasnya ijazah Pak Jokowi kan nggak ada. Semua juga nggak ada ijazah sana tuh Pak. Kan sesuai dengan keterangan Bapak penguasa UGM itu. Kalau sekarang itu ijazahnya di sana pasti sudah tidak ada kan, Pak, udah dibawa masing-masing. Jadi ijazah Pak Jokowi itu yang asli ada di Pak Jokowi sebenarnya? Ya mesti ya ada. Iya. Berarti iya. Pernahkah ijazah itu dibawa ke UGM untuk dikompar? Pertanyaannya, kalau memang pernah, berarti untuk dibawa ke UGM ijazah tersebut oleh penyidik, maka harus dilakukan penyitaan terlebih dahulu. Dalam sebuah forum diskusi, situasi tiba-tiba menjadi tegang ketika seorang pakar hukum pidana, Tengku Nasrullah, mencecar sejumlah pertanyaan kritis kepada penasehat ahli Kapolri, Arianto Sutadi, dalam kaitan penetapan tersangka Roy Suryo CS dalam kasus dugaan informasi palsu tentang ijazah Jokowi. Nasrullah bertanya dengan nada tajam, dalam penyelidikan dan penyidikan, apakah ijazah itu sudah pernah dibawa ke UGM untuk dibandingkan dengan data lainnya terkait kelulusan dan informasi data resmi dari pihak UGM. Setelah pertanyaan itu dilontarkan, tampak suasana hening sejenak dan sorot kamera mengarah ke Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Dan akhirnya, jawaban pun entah kemana arahnya, seolah tak pasti. Kalau saya yang saya dengar itu ya, ini dari LBH-nya ya, para kuasa hukumnya. Ketika melaporkan ke Polda Metro, Pak Jokowi membawa ijazah aslinya. Diserahkan. Diserahkan. Berarti ada penyitaan. Sudah, saya kira ya. Kalau ada penyitaan, maka terhadap barang tersebut harus sudah dimintakan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Berarti memang ada izin dari Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Selatan. Berarti sekarang ijazah Pak Jokowi yang asli di bawah penyitaan Polda Metro Jaya. Iya. Aslinya ya. Yang saya dengar kayak gitu. Saya kan nggak ngelihat ya. Itu tadi yang saya kan hanya pengamat, Pak, nggak ngikuti penyidik. Arianto Sutadi nampak terbata-bata menjawab pertanyaan tajam dari Nasrullah. Sambil berusaha tenang, ia nampak mencoba meyakinkan bahwa ijazah aslinya ada di pihak Polda Metro. Namun, setelah kembali dicecar dengan seolah Nasrullah mengamini perkataan tersebut, Arianto Sutadi malah nampak ragu dan berkata, "Saya tidak melihat proses itu, dan saya hanya pengamat." Nasrullah kembali menimpali dengan kalimat, "Bapak pengamat, tapi kan juga penasihat ahli Kapolri," kata Nasrullah dengan nada heran atas jawaban tersebut. Tapi Bapak selain pengamat juga salah seorang staf ahli kalau nggak salah di kepolisian. Saya penasihat ahli. Penasihat ahli. Penasihat ahli tentu punya akses untuk mendapatkan informasi-informasi ini. Maka sebenarnya Pak, saya kembali ke sepakat gini. Ada ijazah Pak Jokowi yang kita dengar juga dari lawyernya mengatakan sudah diserahkan ke Polda Metro. Baik. Nah, kalau Pak Jokowi, Polda Metro mempertemukan restoratif justice, kan sekarang boleh dilakukan upaya restoratif justice, ya, dipertemukan Bapak dengan Pak Jokowi di Polda Metro, ini ijazahnya, Roy Suryo silakan periksa, verifikasi, ternyata Anda keliru terhadap tuduhan Anda selama ini. Pak Jokowi menuntut, ya sudah, kalau ada keliru, minta maaf, saya maafkan. Anda bersedia minta maaf? Kalau saya keliru, karena penelitian itu juga keliru, karena software keliru, saya bersedia minta maaf. Tapi kalau ternyata ijazah itu memang palsu, dan itu kita teliti, Jokowi yang harus minta maaf. Jangan yang kedua dulu, yang pertama dulu, Anda bersedia minta maaf? Bersedia kalau memang saya salah. Tapi insya Allah penelitian ini tidak salah. Oke, masih insya Allah ya? Iya. Oke, kalau begitu Pak, saya berharap sebenarnya Polda Metro Pak Jokowi menjembatani peraturan Kapolri
termasuk mungkin Pak Arianto Sutadi untuk melakukan upaya restoratif justice, mempertemukan para pihak di Polda Metro, melihat ini ijazah aslinya, Anda Roy Suryo silakan. Sehingga nama Pak Jokowi juga bersih di publik sekarang. Kalau daripada kayak begini dibawa kepada berapa ratus orang lagi mau dibawa menjadi tersangka. Semakin banyak dibawa menjadi tersangka, semakin liar persepsi publik terhadap Pak Jokowi. Selesaikan dengan cara itu. Pak Jokowi ini mantan Presiden Republik Indonesia. Nasrullah 10 balik tahun. bertanya pada Roy Suryo, jika ternyata Anda salah, apakah Anda bersedia meminta maaf? Roy Suryo menjawab, saya bersedia meminta maaf jika saya salah. Tapi insya Allah penelitian saya benar, kata Roy Suryo. Nasrullah menyarankan kepada menasehati ahli Kapolri dalam penanganan suatu perkara tak melulu berakhir di pengadilan. Ada yang namanya restoratif justice atau dalam bahasa sederhananya yaitu diurus secara kekeluargaan. Apalagi Pak Jokowi adalah orang yang menjabat 10 tahun sebagai presiden, tentu harusnya mempunyai sifat kenegarawanan, kata Nasrullah. Polisi sekarang ini kan mengedepankan RJ, Pak. Ya. Saya kira-kira ya kalau memang ada kayak gitu ya, barangkali Pak Kapolri masih welcome, Pak Kapolri ya untuk RJ itu. Tapi sekarang kan kuncinya kepada Pak Jokowi. Nah, mumpung ada anunya Pak Jokowi ini, mestinya dia yang merayu lah katanya. Kalau saya selalu berharap Pak Jokowi itu sebagai negarawan. Ya, 2 periode beliau jadi presiden. Jadi terima kasih Pak, Bapak memberikan saran yang bagus sekali ya. Saya ulangi lagi Pak, penentuan pasal-pasal itu tadi Pak, itu adalah berdasarkan dari rekaman bukti yang 720 itu Pak. Itu rekaman-rekaman digital Pak. Itulah yang dikerjakan. Nah itu ditafsirkan oleh para ahli, kalau seperti ini masuknya ikut enggak dalam suatu hujatan ataupun apa. Itu Pak, jadi barang buktinya itu lengkap sudah ada gitu. Nah kalau seandainya itu ternyata itu salah penafsiran pasal, itu kan bisa mengajukan gugatan di pra-peradilan atau nanti dipembuktikan sehingga nanti tidak terbukti. Itu Pak, saya hanya ini semangat saya Pak, hanya memberikan pada publik ini loh yang kejadian yang sesungguhnya terjadi itu gini. Demi Tuhan Pak, saya tidak membela Pak Jokowi Pak. Saya nggak ada urusan apa-apa dengan Pak Jokowi. Ya, saya percaya Pak Nasrullah. Saya menegakkan hukum ini demi kebenaran dan jangan sampai kemudian kok hukum masuk seperti itu kita nggak Nasrullah menyarankan kepada penasehat ahli tersebut agar menjembatani untuk dilakukan upaya restoratif justice. Namun jawaban Pak Arianto Sutadi seolah tak nyambung dengan mengatakan itu kita kembalikan kepada Pak Jokowi. Dan entah kenapa, ia juga bersumpah saya tidak membela Pak Jokowi. Padahal di ruangan itu tidak ada satupun yang menyebut dirinya membela Pak Jokowi. Hal ini malah menjadi bahan Roy Suryo. Sambil melirik Pak Arianto Sutadi, ia mengatakan, saya percaya kok, rapat dengan tim Tremble saja dia mau, ucapnya sambil tertawa. Ya, Pak Nasrullah, saya percaya kok Pak Arianto insya Allah mau. Pak Arianto rapat dengan dengan para tim Tremble saja, rapat sendiri mereka aja, Pak Arianto datang kok. Izin Dato Karni bisa Iya, Pak saya Arianto dijawab? datang di Nggak, rapat nggak, itu nggak, nggak. terciduk. Ya oke. Ini udah hampir jam 11. Mau sampai jam 1. Pak Jokowi yang terhormat, Bapak Presiden, tentu Bapak sayang negara. Berapa besar biaya yang telah dibuang oleh negara, waktu dan tenaga. Hanya persoalan ijazah Bapak. Padahal Bapak bisa mempersingkat penyelesaiannya itu duduk ketemu, hey Suryo CS, respon, ini ijazah saya, periksa kemanapun. Selesai masalah ini. Kenapa Bapak biarkan putra-putra terbaik bangsa bertempur seperti ini? Berapa banyak ahli yang diperiksa? Kalau berapa ratus ada juta ijazahnya. buang-buang? Berapa miliar dalam proses penyidikan ini sudah? Baik. Sekian video kali ini, berikan pendapatnya di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika berkenan. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum, Tambirangin Video.